Assalamualaikum. Kali ini saya membuat donat pandan dari endapan daun pandan dan suji dengan topping gula palem. Mari teman-teman kita lihat cara bikinnya. Untuk bahan-bahannya, ini saya menggunakan 180 gram tepung protein tinggi. Saya menggunakan merek Cakra Kembar Emas. Kemudian ini 70 gram tepung protein sedang. Saya menggunakan segitiga biru, 1 buah kuning telur, kemudian 10 gram susu bubuk, kemudian ini 35 gram gula pasir, 4 gram ragi instan, kemudian ini ada endapan air pandan dan suji 25 gram, kemudian ini ada 35 gram margarin dan 2 gram garam. Nah, ini air dingin dari kulkas, kurang lebih 90 hingga 95 ml. Oke, lanjut. Seperti biasa, masukkan tepung protein tinggi, kemudian tepung protein sedangnya, lalu ini susu bubuknya, ragi instan. Di sini saya menggunakan merek Vermipan Prom. Lalu ini ada gula pasir. Ini 1 buah kuning telur. Ini endapan daun pandan sujinya. Lalu saya masukkan sedikit demi sedikit air dinginnya, tidak langsung banyak ya, biar nanti kita bisa melihat apakah adonannya terlalu lembek atau tidak. Nah, ini sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini kita ulenin hingga kalis, yaitu tidak menempel pada wadahnya. Nah, seperti ini. Lalu saya masukkan margarin dan garamnya. Lalu di sini saya ulenin hingga kalis elastis. Nanti saya akan melanjutkan dengan menggunakan hand mixer. Nah, seperti ini saya akan memixernya kurang lebih 12 hingga 15 menit. Ini menggunakan kecepatan paling rendah kemudian ke paling tinggi. Nah, ini mixer terus hingga kalis elastis dan terlihat window pane. Nah, ini sudah kalis elastis. Akan segera saya matikan mixernya. Lalu kita tes window pane. Apabila dibentangkan, adonan tidak mudah sobek. Nah, seperti ini ya. Oke. Tahap selanjutnya di sini saya akan membagi adonan sebesar 30 gram. Kalau teman-teman ingin lebih besar lagi atau lebih kecil, bolehlah, terserah sesuai dengan selera. Kalau saya melakukan untuk dijual, biasanya saya menggunakan ukuran kurang lebih antara 19 hingga 20 gram. Nah, ini karena saya makan sendiri jadi lebih besar. Kemudian di sini saya akan melakukan proses rounding. Ini menggunakan kedua telapak tangan saya. Kalau teman-teman lebih enak menggunakan meja sebagai alas untuk meronding juga tidak apa-apa. Nah, ini ambil, taruh di salah satu telapak tangan, kemudian telapak tangan yang lainnya menekan, kemudian kita tekan dan gerakan membulat, membuat seperti lingkaran. Nah, seperti ini. Saya lebih suka meronding dengan menggunakan telapak tangan. Usahakan kalau meronding itu padat dan bulat. Nah, ini sudah selesai. Akan saya proofing yang pertama hingga mengembang sedikit dan rileks, siap untuk dicetak kurang lebih 10-15 menit. Nah, ini sudah 15 menit. Nah, waktunya kita cetak. Nah, ini saya siapkan sedikit tepung terigu. Ini saya menggunakan tepung protein sedang. Ambil 1 adonan. Nah, ini kemudian saya tekan-tekan seperti ini saja.
kemudian taruh ke atas kertas roti. Nah, seperti itu. Kalau ingin donat bolong di tengahnya, ambil, kemudian kita bolongi di tengahnya. Nah, seperti ini, diewer-ewer. Nah, seperti ini. Yang menentukan nanti bentuknya bagus, donat bocor atau tidak itu salah satunya tergantung dari proses merondingnya tadi. Jadi merondingnya harus padat, bulat, dan jangan sampai ada udara yang terjebak di dalamnya. Jadi kalaupun tidak punya cetakan donat, hasil donatnya bisa bulat dan bagus. Nah, ini caranya gampang, masukkan ke terigunya, bolongin tengahnya, kemudian diewer-ewer. Apa ya, pokoknya digitukan lah. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai semua. Saya akan proofing kedua sampai siap untuk digoreng. Jadi nggak ada patokan waktu ya. Nah, ini sudah siap digoreng. Kalau diangkat terasa ringan. Nah, ini harus pakai feeling ya, harus latihan sering. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ditekan tidak ambles, jadi tidak overproofing. Ini saya proofingnya tadi kurang lebih hampir 2 jam, 1 jam 30 menit karena di sini dingin. Nah, ini saya menggunakan minyak padat untuk menggorengnya. Oke, dengan menggunakan api cenderung kecil. Nah, seperti ini cara menggorengnya. Jadi yang bagian atas terkena terlebih dahulu minyak gorengnya. Nah, seperti ini. Nah, ini dalam keadaan tenang, berarti tidak ada yang bocor di donatnya. Kita balik, kalau di salah satu bagian sudah coklat. Nah, seperti ini akan terbentuk white ring yang tinggi. White ring yang tinggi itu banyak faktornya ya, selain adonannya harus kalis, bahannya juga bagus, kemudian teknik pembuatannya juga perlu dilatih. Nah, ini sudah siap, kemudian angkat dan tiriskan. Tunggu sampai dingin sebelum kita topping. Nah, ini masih rada-rada hangat ya, kita angkat. Nah, ini tidak overproofing ya, ini dipencet bisa kembali. Dan ini empuk. Saya tidak akan terlalu banyak mempolesnya, saya hanya menggunakan gula palem saja. Karena untuk dimakan sendiri, kalau dijual tergantung konsumen mau mintanya topping seperti apa. Nah, seperti ini. Bisa juga menggunakan dusting donat ya, kalau tidak begitu suka dengan gula palem seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.